Tiga relawan Indonesia di Gaza yang sempat hilang kontak akhirnya telah dievakuasi dan kini sudah berada di Rafah. Bergabung bersama kami, Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy asal Indonesia. Fikri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mbak Puspa, bagaimana kabarnya? Fikri, kabar baik. Fikri, gencatan senjata dimulai pada hari ini. Apa yang terjadi di sana dari pantauan Anda? Ya, alhamdulillah gencatan senjata memang sudah berlaku di jalur Gaza pada jam 7 pagi waktu setempat. Dan juga sampai saat ini memang kami tidak mendengar serangan-serangan baik dari pejuang Palestina maupun dari militer Israel. Dan juga kami juga tidak mendengar sama sekali drone-drone yang memang biasanya 24 jam mengelilingi langit-langit yang ada di jalur Gaza keseluruhan. Dan alhamdulillah juga kami barusan saja mengikuti sholat Jumat yang ada di jalur Gaza bagian selatan di kota Khan Yunis, di dekat sekolahan yang memang kami saat ini mengungsi dari jalur Gaza bagian utara ke selatan. Dan alhamdulillah memang sholat ini memang kami sholat Jumat pertama kali yang kami hadiri di masjid, karena memang beberapa waktu dari awal peperangan tidak ada lagi memang masjid-masjid yang bisa berfungsi karena serangan-serangan terus dilancarkan oleh pihak militer Israel begitu. Baik, Fikri, sebelumnya Anda berada di Rumah Sakit Indonesia, kemudian melakukan evakuasi. Tadi Anda sebut sekarang ada di kamp pengungsian Khan Yunis. Apakah Anda melihat sudah ada bantuan-bantuan yang memang masuk ke kamp pengungsian, mengingat ini gencatan senjata pertama? Fikri. Fikri, bisa mendengar suara saya? Halo Fikri. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy asal Indonesia yang saat ini berada di Gaza, Palestina. Tepatnya tadi disebutkan di kamp pengungsian Khan Yunis. Kita akan coba hubungi Fikri kembali dan kita akan lihat seperti apa perbincangan warganet mengenai gencatan senjata hari pertama. Jelas gencatan senjata yang akhirnya berlangsung di Gaza ini mengundang reaksi warganet ya. Kita buka cuitannya. Yang pertama dari @satita_mia berkomentar, "Saya bukan ahlinya tapi kondisi sekarang yang sudah sangat mengenaskan untuk rakyat Palestina. Gencatan senjata adalah opsi terbaik." Dan selanjutnya dari @basit_07 berkomentar, "Gencatan senjata saat ini sejatinya hanyalah sebuah jeda selama 4 hari, tentunya dengan berbagai catatan dari Zionis. Zionis belum dan bahkan betul-betul tidak meninggalkan Gaza. Maka terus langitkan doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina." Berikutnya dari @ninsxc07 berkomentar, "Bismillah, hari pertama gencatan senjata yang berlaku selama 4 hari ini tentu sangat bermanfaat buat saudara kita di Gaza. Gerak cepat mereka lakukan untuk menolong warga yang terluka. Ambulans kini menuju Gaza untuk mengangkut warga yang terluka dan menjadi korban." Terakhir dari @sukajus berkomentar, "Semoga pertukaran sandera kedua belah pihak ini bisa berjalan lancar, bantuan kemanusiaan bisa mengalir masuk ke Gaza, dan lebih banyak nyawa bisa diselamatkan." Dan kembali bergabung bersama saya melalui sambungan telepon ada Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy asal Indonesia di Gaza. Fikri, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Mbak. Baik, Fikri, setelah terakhir Anda mengevakuasi diri dari Rumah Sakit Indonesia, sekarang ada di kamp pengungsian Khan Yunis kalau tidak salah tadi Anda sebutkan. Apakah Anda sudah melihat ada truk-truk bantuan kemanusiaan termasuk dengan bahan bakar masuk ke wilayah Gaza Selatan kemudian akan menuju ke utara? Dari penglihatan kami belum ada memang truk-truk yang masuk ke kamp pengungsian yang di dekat Eropa ini. Namun berita yang saya dapatkan dari teman-teman yang ada di sini katanya juga Ma'bar Rafah juga perbatasan yang di Rafah sudah terbuka dan juga sudah tidak mengetahui jumlahnya
berapa yang diizinkan oleh pihak Israel untuk masuk dan untuk dibagikan ke seluruh jalur Gaza. Namun kami juga ada dua relawan kami juga sudah berangkat ke pasar untuk mencari bahan-bahan makanan yang insya Allah akan kami salurkan ke sekolah-sekolahan. Insya Allah juga akan kami salurkan ke para pengungsi yang ada di rumah sakit Eropa karena kami sangat berdekatan sekali dari tempat kami berada saat ini. Fikri, mengingat ini adalah gencatan senjata hari pertama, mungkin tidak terdengar ada suara-suara bom atau suar dan sebagainya. Tapi apakah Anda melihat ada tentara militer dari Israel yang juga berjaga, menyiagakan dirinya jika sewaktu-waktu mungkin ada hal yang tidak diinginkan? Ya, memang kalau dari tempat saya saat ini, saya tidak melihat tentara-tentara yang karena jaraknya juga lumayan cukup jauh, hanya 3 kilometer saja. Namun informasi yang saya dapatkan memang walaupun gencatan senjata sudah berlaku, namun para militer Israel tidak meninggalkan jalur Gaza. Mereka masih terus memantau di jalur Gaza, bahkan mereka juga masih ada di jalur Gaza. Saat kami evakuasi juga ketika hari Rabu tanggal 22 November 2003 jam 3 sore dan kami sampai di jalur Gaza bagian selatan pada jam 6.30 malam waktu Gaza, saat di pertengahan antara perbatasan utara dan juga selatan kami juga sempat diturunkan para warga, dan kami saat itu menggunakan bus dan juga para ambulan juga, bus sekitar 4 bus dan ambulan sekitar 10 sampai 15 ambulan. Kami tidak bisa melihat dengan jelas karena jaraknya lumayan cukup jauh, dan juga saat itu para warga pun diturunkan untuk diperiksa. Namun saat itu warga asing memang mereka menyarankan untuk tidak ikut turun karena takutnya membahayakan warga, dan juga saat itu memang kami memutuskan untuk turun untuk melihat kondisi warga pengungsi yang dari Rumah Sakit Indonesia, dan juga para korban luka-luka pun diturunkan untuk diperiksa, dan juga saat itu para warga juga dipindahkan ke sebelah beberapa meter saja. Dan kami juga tim relawan Mercy membantu untuk menaiki para korban luka-luka kembali ke bis, dan saat itu memang mungkin kemungkinan besar para tentara Israel juga masih tetap berada di perbatasan ataupun ada di jalur Gaza begitu. Baik, Fikri, dari komunikasi terakhir kita, Anda mengatakan bahwa ada sejumlah dokter yang saat ini masih bekerja di Rumah Sakit Indonesia. Apakah Anda mendapatkan informasi apakah kemudian sekarang Rumah Sakit Indonesia kembali beroperasi mengingat gencatan senjata ini terjadi? Ya, informasi itu memang kemarin, namun kami mendapatkan informasi kembali terbaru bahwa Rumah Sakit Indonesia saat ini benar-benar sudah tidak ada lagi warga yang ada di situ, baik para pengungsi maupun korban luka-luka dan juga para dokter. Namun yang saya dapatkan beritanya bahwa dokter yang memang tersisa ada di Rumah Sakit Indonesia, juga korban luka-luka yang memang berjumlahnya tidak begitu banyak, mereka terus beroperasi di Rumah Sakit Kamal Udwan di jalur Gaza bagian utara, dan kemungkinan besar juga mereka akan segera mengevakuasi ke jalur Gaza Selatan, mengingat memang jalur Gaza Utara memang sudah tidak bisa ditinggali karena berita yang saya dapatkan juga dari wartawan lokal bahwa generator Rumah Sakit Indonesia pun diserang, dan juga saya juga baru mendapatkan video juga dari wartawan lokal yang memang bertugas di bertugas di sana, bahwa Rumah Sakit Indonesia sudah mengalami kehancuran besar, di mana pintu gerbang juga sudah dihancurkan, jalan di area rumah sakit sudah dihancurkan pada tadi malam begitu. Baik, sudah benar-benar tidak bisa beroperasi, bahkan wilayahnya sudah dihancurkan oleh militer Israel. Fikri, terakhir, gencatan senjata ini kita tidak tahu endgame-nya akan seperti apa, 4 hari akan berlangsung, sangat singkat pastinya. Dan juga kita ketahui pemerintah Israel, Netanyahu, mengatakan masih akan terus menyerang Gaza ketika nanti gencatan senjata ini selesai. Plan Anda seperti apa? Apakah Anda akan mengevakuasi diri kembali ke Indonesia atau akan tetap berada di sana, Fikri, bersama dengan 2 relawan lainnya? Ya, saya sudah meniatkan bulat tekad saya bahwa dari peperangan ini terjadi, saya akan terus berada di jalur Gaza sampai titik nafas terakhir. Ketika juga kami masih terus berada di jalur Gaza bagian utara, saat itu juga
memang evakuasi sudah berjalan 3 kali dari hari Senin, kalau tidak salah saya ingat. Dari hari Senin, Selasa, dan kami juga mengevakuasi pada hari Rabu, karena kami mengutamakan korban luka-luka dan juga para warga yang mengungsi di Rumah Sakit Indonesia. Artinya saya akan tetap terus berada secara pribadi, akan terus tetap berada di jalur Gaza untuk terus membantu warga Gaza dan juga tentunya mewakili rakyat Indonesia yang untuk menyuarakan kabar-kabar terkini yang langsung dari jalur Gaza. Dan memang saat ini kami juga akan mengadakan rapat tertutup antara para relawan, karena memang ada dari relawan kami memang ingin memutuskan, kemungkinan besar ingin memutuskan mengevakuasi ke jalur Gaza, ke luar jalur Gaza ke Indonesia, mengikuti evakuasi pemerintah. Namun kemungkinan besar saya akan masih tetap bertahan sampai titik batas terakhir di jalur Gaza. Baik, terima kasih untuk tetap bertahan Fikri Rofiul Haq dan juga 2 relawan Mercy lainnya. Kami doakan yang terbaik untuk Gaza pastinya, Free Palestine. Terima kasih Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy asal Indonesia.